ini kami akan menyampaikan materi dari pelajaran dasar listrik dan elektronika yang berjudul komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika adalah komponen pembentuk daripada sebuah elektronika. Untuk saksikan video ini. Komponen dasar elektronika. Yang pertama adalah resistor. Resistor adalah tandaan listrik yang ada pada sebuah pengantar, dilambangkan dalam huruf R. Rumusnya adalah sebagai berikut. R sama dengan V per I, di mana R adalah tahanan dengan satuan ohm, V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah arus dengan satuan ampere. Besarnya hambatan listrik sebuah resistor bisa diketahui dengan melihat kode warna atau nilai yang tertera langsung di bodinya. Cara menghitung gelang warna pada resistor bisa dilihat pada tabel. Variabel resistor. Ada resistor yang nilai hambatannya bisa berubah-ubah. Namanya variabel resistor atau disingkat VR. Terbuat dari zat arang, ada pula yang terbuat dari kawat nikelin. Contoh yang paling mudah terdapat pada pengatur volume, bass, treble pada speaker aktif. Dilihat dari cara kerjanya, VR dibedakan menjadi dua, yaitu potensiometer. Bisa kita lihat pada contoh gambarnya. Dua adalah kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Fungsi kapasitor adalah pada rangkaian elektronika biasanya adalah sebagai berikut. Kapasitor berfungsi sebagai filter pada sebuah rangkaian power supply. Kapasitor sebagai penggeser fasa. Kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator. Kapasitor digunakan juga untuk mencegah percikan bunga api pada sebuah saklar. Ukuran kapasitor adalah farad. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. Sedangkan 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Sifat kapasitor adalah dapat menerima arus listrik dan menyimpannya dalam waktu yang relatif. Adapun jenis-jenis kapasitor berdasarkan isolatornya adalah sebagai berikut. A. Kondensator elektrolit atau ELCO. Kondensator yang memiliki polaritas kaki plus dan kaki min. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif dan negatif ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. B. Kondensator keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas. Nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad. Kondensator polyester. Kondensator polyester memiliki nilai kapasitansi antara 100 picofarad sampai 2 mikrofarad dengan toleransi kurang lebih 5% dan tegangan kerja maksimum 400 volt. Kondensator ini biasa juga disebut dengan kondensator Miller. Pengembangan dari kondensator polyester adalah
tipe metalis polyester film atau yang umum dikenal dengan kondensator MKT. Kondensator mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Kondensator kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas, dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Kapasitor variabel atau biasa disebut dengan variabel kapasitor. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel terdiri dari dua jenis, yaitu Farco dan Trimmer. Komponen yang ketiga adalah transistor. Jenis-jenis transistor dan cara kerja pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor bipolar atau dwikutub dan transistor efek medan atau biasa dinamakan FET efek transistor. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Jenis-jenis transistor ini terdiri dari dua formasi lapisan, yaitu lapisan PNP atau positif negatif positif dan lapisan NPN negatif positif negatif. Masing-masing dari ketiga kaki jenis-jenis transistor ini diberi nama B basis, K kolektor, dan E emitor. Fungsi transistor bipolar ini adalah sebagai pengatur arus listrik atau regulator arus listrik. Dengan kata lain, transistor dapat membatasi arus yang mengalir dari kolektor ke emitor atau sebaliknya, tergantung dari jenis transistor PNP atau NPN. Transistor efek medan atau biasa dinamakan FET merupakan jenis transistor yang juga memiliki tiga kaki terminal yang masing-masing diberi nama drain disingkat D, source disingkat S, dan gate disingkat G. Cara kerja transistor ini adalah mengendalikan aliran elektron dari terminal source ke drain melalui tegangan yang diberikan pada terminal gate. Perbedaan antara transistor bipolar dan transistor FET ini adalah jika transistor bipolar mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui kaki kolektor ke emitor atau sebaliknya melalui seberapa besar arus yang diberikan pada kaki basis. Sedangkan pada FET, besar kecilnya arus listrik yang mengalir pada drain ke source atau sebaliknya adalah dengan seberapa besar tegangan yang diberikan pada kaki gate. Transistor bipolar bisa kita lihat simbolnya juga transistor FET. Komponen yang keempat yaitu induktor. Bentuk dasar dari sebuah induktor adalah kawat yang dililitkan menjadi sebuah koil. Mempunyai sifat yang disebut dengan induktansi diri atau lebih sering disebut dengan induktansi. Artinya adalah jika arus meningkat maka medan magnet juga akan meningkat mengikuti perbesaran dari arus. Besarnya energi dalam induktor dapat dinyatakan dengan rumus W sama dengan setengah L kali I2 atau I kuadrat. Dengan terangannya W adalah energi dalam satuan Joule, L induktansi dalam satuan Henry, I adalah arus dalam satuan ampere. Komponen yang kelima adalah dioda.
Fungsi paling umum dari dioda adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah dan untuk menahan arus listrik dari arah, biasanya juga disebut sebagai penyearah. Diode zener. Diode zener biasanya digunakan secara luas dalam sirkuit elektronika. Fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan tegangan. Diode LED. Diode LED akan hidup apabila LED dialiri arus listrik. Fungsi dari LED biasanya hanya sebagai indikator atau biasa juga disebut dengan lampu indikator. Diode foto atau biasa disebut dengan diode cahaya. Diode jenis ini merupakan diode yang peka terhadap cahaya yang bekerja pada daerah-daerah reverse tertentu sehingga arus cahayanya tertentu saja yang dapat melewatinya. Diode ini biasa dibuat dengan menggunakan bahan dasar silikon dan germanium. Diode cahaya saat ini banyak digunakan untuk alarm, pita data berlubang yang berguna sebagai sensor, dan alat pengukur cahaya atau biasa disebut dengan lux meter. Diode varaktor atau diode kapasitas. Diode ini merupakan diode yang unik karena diode ini memiliki kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tegangan. Diode jenis ini banyak digunakan sebagai pengatur suara pada televisi dan pesawat penerima radio. Diode rektifier atau biasa disebut dengan diode penyearah. Diode ini merupakan diode penyearah arus atau tegangan yang diberikan. Contohnya sebagai arus berlawanan atau AC disearahkan sehingga menghasilkan arus searah atau DC. Diode jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas tegangan yang dimiliki. Diode bridge. Yang dimaksud diode bridge adalah sebuah komponen elektronika semikonduktor yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC. Disebut diode bridge karena di dalamnya komponen ini terdapat 4 buah dioda yang dihubungkan saling bertemu satu sama lain. Bridge rectifier atau penyearah jembatan. Transformator atau trafo. Transformator adalah suatu alat yang mempunyai fungsi menaikkan atau menurunkan tegangan input atau menurunkan tegangan output. Transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan input adalah step up. Transformator yang mempunyai fungsi menurunkan tegangan adalah step down. Cara kerja transformator, arus bolak-balik atau AC melewati koil utama atau kumparan primer yang menginduksi arus bolak-balik di koil kedua atau kumparan sekunder. Komponen berikutnya adalah IC atau integrated circuit. IC dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa komponen hingga ribuan komponen elektronika berupa transistor, resistor, dan komponen elektronika yang lain, dan membentuk suatu rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tertentu dan dikemas dalam sebuah kemasan yang kompleks dan kecil dengan pin atau kaki sesuai dengan fungsinya. Kemasan demikian disebut dengan integrated circuit. Bisa kita lihat contoh bentuk IC yang beredar di pasaran. Yang materi komponen elektronika saya berharap dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan yang perlu diingat adalah komponen dasar elektronika adalah kunci daripada untuk mempelajari yang namanya elektronika. Maka dengan memahami, dengan mengetahui komponen elektronika, maka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan elektronika. Demikian